Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai admin LTE ya. Bagaimana mengedit file template tampilan admin LTE. Nah, admin LTE ini bukan satu-satunya ya, tapi salah satu dari template yang tersedia gratis gitu kan, fungsinya untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman gitu kan. Karena admin LTE ini dia saya kira sudah standar ya, seperti sistem informasi yang standar pada umumnya, yang terdiri dari sebelah kiri menu, kemudian kontennya ada di tengah, yang di sebelah atas ini headernya gitu kan. Bisa diklik untuk sign out, ada profil dan lain sebagainya gitu kan. Di sini bisa full screen gitu. Jadi banyak sudah pas gitu. Cuma perlu digarisbawahi bahwa ini adalah sistem informasi standar ya. Kalau teman-teman membuat sebuah tampilan yang sesuai dengan keinginan teman-teman, tentu admin LTE tidak bisa digunakan. Teman-teman bisa langsung menggunakan Bootstrap atau Tailwind ya untuk mendapatkan tampilan yang lebih custom gitu. Maaf. Nah, tapi menurut saya untuk admin LTE ini sudah cukup baik ya, karena di sini sudah disediakan ada warna-warnanya gitu, warna standar, ada card, ada grafik, ada layout gitu kan. Layout seperti ini, ada right to left, ada sidebarnya mini gitu dan lain sebagainya, ada widget-widgetnya, misal widget ini seperti ini, ada contoh info box, jadi bentuk-bentuknya sudah macam-macam gitu ya, komponen-komponennya ini ada di sini, untuk contoh untuk login ini sudah ada, contoh untuk register di sini juga ada, jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi membuat tampilannya, langsung dipakai saja gitu. Form di sini juga sudah ada, tinggal milih gitu ya. Tapi tentu ini datang dengan asumsi bahwa teman-teman membuat sebuah sistem informasi yang sederhana. Nah, drawback-nya adalah jika teman-teman itu di sini misal sudah disediakan 4 tampilan card yang sejajar seperti ini. Kalau misal teman-teman ingin menambahkan satu card lagi atau menambahkan satu card lagi, ini tampilannya biasanya jadi kacau, nggak jelas, jelek gitu, nggak bagus. Nah, bisa kita pergunakan dengan memperbagus adalah dengan mengedit CSS-nya, tapi daripada kita mengedit CSS-nya akan lebih baik kalau teman-teman membuat tampilan dashboard ini dari Bootstrap dari nol gitu, itu lebih baik daripada teman-teman ngedit CSS dari admin LTE. Kesulitannya akan sama gitu, karena memahami CSS admin LTE itu berarti teman-teman sudah memahami bagaimana membuat CSS. Nah, mending langsung buat aja dari nol. Hal itu akan lebih mudah dan sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Oke, nah untuk langkah pertama adalah kita mendapatkan source code admin LTE ya. Kalau untuk mendapatkan admin LTE ini kita bisa googling, akan banyak sekali ya di sini, bisa download, bisa dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, biasanya kalau sudah di-download, admin LTE ini akan berupa zip file di sini. Saya sudah download, saya taruh di desktop gitu. Biasanya namanya dalam bentuk zip file admin LTE. Mungkin nama file ini bisa variatif ya, tergantung versi, tergantung dari mana teman-teman dapatnya. Kalau di saya, zip file ini nama filenya admin LTE master. Nah, silakan ekstrak dengan cara klik kanan, terus ekstrak ke admin LTE master gitu, atau admin LTE yang mana. Terus setelah selesai proses ekstraksi, teman-teman bisa klik. Nah, di dalamnya setelah teman-teman ekstrak, itu biasanya di situ akan ada 2 file. Isinya adalah disk dan src. Tidak ada folder maula ya. Folder maula ini sudah saya buat lagi gitu, karena saya edit-edit gitu kan. Nah, saya sarankan juga seperti itu. Jadi, yang akan kita gunakan itu adalah folder disk ini. Nah, nanti silakan teman-teman duplikasi dulu folder disk itu menjadi folder. Misal kalau ini saya simpelnya saya bikin folder maula, nanti teman-teman silakan bisa dibuat menjadi
folder apapun gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya biar kita punya backup file yang aslinya. Kalau misal nanti kita salah-salah ngedit dan lain sebagainya gitu, bisa. Nah, step berikutnya setelah kita ekstraksi, kita masuk ke folder disk, terus kemudian kita klik kanan. Mohon dibiasakan ketika dev, kliknya jangan 2 kali ya kalau membuka file ya. Bukan apa-apa, tapi kalau komputer teman-teman lambat, ketika kita sudah terlanjur klik 2 kali, mungkin dia sudah akan buka program apa gitu yang mungkin tidak kita kehendaki. Nah, biasakan kita menggunakan klik kanan, terus kita pakai open with. Jadi kita pastikan kita tahu kita mau ngapain. Ini walaupun karena kan mungkin dengan ekstensi HTML ini mungkin kita mau ngedit, mungkin kita cuma mau lihat di Firefox kan kayak gitu. Nah, kita buka klik kanan di index.html ya. Karena file untuk memulai itu kalau nggak index.php kan index.html. Nah, kita open with. Saya suka Firefox, kita pilih Firefox. Nah, akan tampil seperti tadi ya. Nah, tujuan kita itu adalah menghilangkan menu di kiri ini. Gitu ya. Untuk mengedit tampilan admin LTE ini untuk menghilangkan menu di sebelah kiri ini. Karena seperti teman-teman ketahui, menu di sebelah kiri ini banyak gitu kan. Teman-teman perlu sesuaikan gitu dengan kebutuhan teman-teman. Secara konsep penyesuaian ini, ngedit menu ini seperti halnya kalau teman-teman mau ngedit nambahin form, ngurangin form gitu. Misal mau bikin form yang quick example ini atau different height atau menambahkan entry, itu secara konsep sama gitu. Yang akan kita praktekkan pada video ini adalah bagaimana kita mengedit admin LTE, yaitu membuang menu ini dan menggantinya menjadi tambah pasien dan daftar pasien. Oke. Setelah kita tahu, kita cari template yang sesuai dari admin LTE ini. Di dashboard kan bukan gitu kan, karena tampilannya terlalu rumit. Kita pingin tampilan yang sederhana saja. Yang mau kita ambil itu biasanya di layout, di default sidebar. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang sederhana gitu kan. Nah, bisa dilihat ini nama filenya adalah ini, unfixed sidebar.html folder layout. Kita cek. Folder kita sudah di disk ya, ini akan ada di dist, distribution, terus kemudian ke layout. Nah, di sini ada file unfixed sidebar, kita edit dengan menggunakan text editor teman-teman yang teman-teman sukai. Bisa pakai Sublime, bisa pakai Visual Studio, atau Notepad+, atau mungkin Atom, atau yang lainnya. Kita buka pakai Sublime ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa buka filenya. Nah, di sini adalah file yang akan kita edit. Nah, sebenarnya rangkaian dari satu file ini ada rangkaian file yang lainnya ya. Misal di sini log kalau ini apa ini JS ya, CSS ini adalah ngambil dari internet ya. Jadi aman, dia tidak menggunakan yang di offline-nya. Kalau style sheet-nya dia ada di folder CSS gitu kan. Titik-titik ini dia berarti naik 2 kali. Berarti naik 1, naik 2 gitu kan. Nah, di dalam disk ini ada folder CSS. Nah, di dalamnya ada admin LTE CSS gitu. Nah, ini bisa teman-teman nantinya ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau misal teman-teman ke CodeIgniter ya, nah folder CSS ini silakan masukkan di dalam folder aset. Nah, nanti di sini tinggal ketika load, teman-teman sesuaikan. Untuk menyesuaikan folder ini untuk CodeIgniter, kepentingan CodeIgniter, teman-teman bisa melihat video saya yang lain yang berjudul pengenalan CodeIgniter minus view. Itu ya. Nah, silakan nanti disesuaikannya. Nah, terus kemudian sebelah mana kita harus mengedit menu ini, gitu kan? Ini filenya kita sudah pas ya, unfixed sidebar HTML. Nah, ini kita bagian menu. Caranya kita klik kanan, kita inspect. Kita intip dulu ini kira-kira dashboard itu di mana. Nah, ini dashboard ya. Dia ada tulisan dashboard.
Nah, berarti di sini kita tinggal find dashboard. Oke, ada tulisannya dashboard, ya kan? Kemungkinan besar di sini kita coba tes dulu apakah benar dashboard yang ini yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, sudah sesuai ya, dashboard X ya. Oke, sama. Oke, berarti benar di situ. Ini adalah bagian paling atas. Nah, kita scroll ke atas dulu. Nah, di sini yang lebih memudahkan kita adalah admin LTE ini sudah memasukkan komentar di mana dia menaruh sidebar-nya. Tuh, di sini ada tulisan sidebar wrapper gitu. Yang mau kita buang adalah dashboard. Mau kita buang. Oke, berarti di bagian LI ini semuanya kita buang ya. Ini satu blok. Nggak kelihatan ya. Saya kecilkan dulu sebentar. Biar terlihat. Oke, UL itu menu ya. LI. Ini dashboard ini kan posisinya pasti di list ya. Teman-teman harus memiliki sedikit pengetahuan mengenai HTML. Kalau kita mau menghapus seluruh blok dashboard ini, menu dashboard ini, berarti list item yang itu harus kita hapus. Hati-hati ketika menghapus, ya. Pastikan sesuai. Ini kita hapus. Kita simpan. Kita refresh, kita lihat. Oke, sudah hilang, gitu kan. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita meninggalkan satu ini default sidebar, berarti theme generate itu juga mau kita hapus ya. Ini theme generate kita hapus. Terus kemudian widget itu juga kita hapus. Layout option sementara kita sisakan gitu kan, karena di situ ada default sidebar. Kita skip. Oke. Ini di sini posisinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah apa ini? UI element kan, kita cek. Ini UI element itu juga kita hapus. Terus kemudian berikutnya itu form juga kita hapus. Terus table, ada table itu juga kita hapus. Example itu cuma satu ya. Boleh kita sisakan atau kita hapus juga. Ini untuk tampilan kayak gini. Jadi kalau teman-teman butuh tampilan kayak gini bisa dipakai. Kalau tidak digunakan kita hapus. Out ini itu juga kita hapus ya. Kita kecilkan lagi mana? Folder out. Ini layout. Sebentar. Layout. Nah, ini out kita hapus. Oh, banyak banget ini. Yang dari sini. Kita hapus. Documentation. Nah, ini teman-teman perhatikan ketika saya klik LI di sini dia akan digarisbawahi ya. Jadi saya tahu di mana posisinya yang pas ini. Nah, jadi saya hapus installation. Ya kan? Terus layout banyak yang harus kita hapus. Kita langsung menghapus kali 2. Oke. Ini juga. Nah, hati-hati dalam menghapus ini ya. Jangan sampai salah. Karena seperti teman-teman ketahui, kalau yang namanya HTML ini salah, itu dia akan mengkacaukan tampilan. Ini LI di sini, ada browser. Kemudian di sini how to contribute. Ini FAQ, ini license. Kita sekali langsung hapus banyak. Oke, hati-hati ketika menghapus banyak, rentan kesalahan. LI ini kita hapus, dia sampai di sini. Terus kemudian level 1 ini sampai bawah ya. Kita hapus juga. Ini, aduh. Nah, ini kita hapus. Kita sudah sampai mana? Labels ya. Oke, label juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Warning juga kita hapus. Informational juga kita hapus. Oke. Oke, sampai UL. Nah, berarti ini hanya sisa, kita simpan, jangan lupa. Kemudian kita refresh. Di sini hanya sisa default
sidebar. Gitu ya. Nah, menunya seperti ini. Misal semuanya kita hapus, kita sisain default sidebar ya. Seperti tadi, default sidebar tidak kita hapus, kita akan menghapus bawahnya. Kita hapus seperti ini. Fixed juga dihapus, footer dihapus, fixed layout ini juga dihapus, terus sidebar mini, collapse ini juga dihapus, sidebar mini, layout RTL ini juga kita hapus. Gitu. Oke, kita simpan. Ya, adanya cuma di sini. Oke. Angka 6-nya itu muncul dari sini. Misal ini kita kasih daftar pasien, tentu efeknya ini dia akan berubah. Oke, seperti itu. Nah, terus ini berhasil ya. Nah, tadi tentu teman-teman kalau mau mengganti menunya tidak model kayak gini kan bisa ya, kita pakai menu yang seperti yang lain kan bisa. Tadi ada banyak contohnya gitu kan, yang kita hapus, tentu menu yang mana yang mau disisakan, itu yang mau digunakan. Terus bagaimana kalau kita mau mengganti tulisan ini, unfixed layout, tinggal kita Ctrl F, unfixed spasi layout. Nah, kita ketemu di sini, misal kita mau diganti daftar pasien, kita save, kita refresh. Nah, jadi, oke, seperti itu ya. Jadi proses penggantian itu lumayan mudah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman silakan mau menggunakan ini seperti apa. Misal di sini mau dikasih tabel, di sini mau dikasih tulisan, semuanya bisa gitu kan. Di sini mau dikasih form, formnya nanti kan ada tadi menu form itu kan kita ambil bagian text box, bagian apanya kita masukkan ke sini, terus ada tombol simpannya. Itu bisa seperti itu. Oke, untuk kepentingan code igniter, saya ulangi lagi, tentu di sini nanti file ini akan kita kopikan ke folder view, dan jangan lupa di sini ada aset yang perlu digunakan. Nah, di sini ada ini, terus kemudian ada CSS-nya, CSS-nya juga perlu kita simpan. Ini CSS-nya ini. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.